alhamdulillah sekarang Allah memperlancar semuanya. Semuanya ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat tentunya. Amin. Dalam lindungan Allah, Amin. Bapak Ibu semuanya juga di sini seluruh warga SMP 17. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Allah dapat wujudkan. Amin. Tentunya dengan kesehatan yang Ibu jalani berjalan lebih maksimal. Yang pasti saya harus betul-betul konsisten ini Ibu, mengikuti materi-materi, harus paham betul, jangan cuma sekedar kata Ibu Sida hanya memenuhi checklist begitu ya Bu ya. Apa yang saya dapatkan harus langsung saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu supaya emang berdampak jadinya ya Bu ya. Kemudian saya bisa, kalau memang berhasil, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya, saya bisa sharekan, berbagi pada teman. Oh, akhirnya kita maju bersama-sama. Pengennya seperti itu Ibu. Ya, menyelam sambil minum air, jadi tidak sia-sia ya. Betul, apa yang kita lakukan bukan hanya menuntaskan kewajiban, tetapi ingin tadi berdampak kepada sekolah ya, dampak yang positif, baik sekolah ataupun warga sekolah itu sendiri ya. Yang terutama pribadi saya sendiri mungkin ya Bu ya. Yang tadinya saya anggap saya sudah bagus, ternyata setelah mengikuti ilmu ini, wah harus banyak belajar lagi gitu. Saya nggak cuma pengen saya aja yang tahu, tapi yang lainnya juga kalau bisa gitu ya. Itu mungkin. Agar tidak bergerak sendiri. Nah, betul karena tugasnya bergerak dan menggerakkan. Baik. Kemudian kita masuk selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan apa saja sudah dipelajari tadi sudah. Saya juga sudah beberapa mencatat yang sudah dipelajari Bu Deti, dan saya senang Ibu dapat men-sharekan apa yang sudah dipelajari ke warga sekolah yang ada. Apakah modul 1.1, 1.2 atau 1.3 atau yang Ibu pelajari pada program pendidikan guru penggerak ini sudah diimplementasikankah di kelas? Bisa memberikan contohnya? Kalau ini kondisi seperti ini, dari beberapa waktu sebelum liburan ada beberapa yang sudah diimplementasikan begitu Bu. Kemudian untuk menuju ke visi ini yang modul 1.3 sepertinya baru akan ini Bu, karena momen saat masuk ketika modul 1.3 visi saya, impian saya terhadap murid saya di masa depan itu insya Allah akan saya terapkan di tahun ajaran baru ini saat masuk gitu Bu. Itu mungkin Ibu. Oke. Kemudian apakah terjadi perubahan terhadap murid Ibu meskipun hanya waktu yang sebentar ini yang telah Ibu pelajari? Dari yang sudah, karena saya mencoba untuk yang nilai inovatif itu Ibu ya, di modul 1.2 dan berpihak pada murid, itu alhamdulillah Ibu memang luar biasa. Apresiasi dari siswa ketika saya refleksi, gimana belajar sama Ibu, senang gitu ya. Kemudian kapan Ibu belajar begini lagi gitu, ternyata saya menjadi senang, jadi bersemangat juga Ibu Desi. Kok anak-anak nunggu saya jadinya gitu, oh pengen belajar bareng Bu Deti, pengen belajar sambil bermain gitu mungkin ya. Yang penting esensi apa yang mereka pelajari tidak hilang dengan permainan. Karena kalau dulu juga yang saya rasakan sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini jarang berefleksi. Jadi ketika menyimpulkan kita heboh sendiri kita. Ya, kesimpulan teh memang siswa yang menyampaikan, tetapi kita jarang menyentuh pemikiran mendalam melalui refleksi gitu kan, sehingga timbul kesadaran bahwa belajar itu penting, memperhatikan guru di kelas itu penting, apa yang dirasakan oleh siswa juga penting buat kita ketahui. Alhamdulillah dengan guru penggerak ini kita semakin yang namanya refleksi itu harus setiap pembelajaran, dan tentunya Bu Deti juga mungkin itu perubahan yang terjadi ya Bu ya, setelah refleksi ya Bu ya, program guru penggerak gitu ya. Jadi lebih banyak berefleksinya gitu ya, ada sesi refleksinya di kelas. Baik, kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan modul 1.1 atau perasaan Bu Deti ketika mengimplementasikan hasil pembelajaran pada kegiatan pendidikan guru penggerak? Senang sekali Ibu, senang sekali saya dapat masukan ilmu baru bagaimana harus
pembelajaran di kelas yang menyenangkan, yang Mhm. bisa berpihak pada murid begitu. Dan ini saya ingin terapkan ke semua kelas yang saya ajar pastinya Ibu. Tidak hanya menjadi satu kelas menjadi percontohan, tapi kalau bisa semuanya Ya, gitu Ibu amin, ya. amin, amin. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. istiqomah gitu ya Bu ya. Betul, betul. Mudah-mudahan konsisten dan Konsisten, istiqomah ya Bu ya. konsisten. Oh iya, oke. Nah, tentunya di dalam salah satu tugas atau salah satu yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak, salah satunya adalah guru penggerak itu sendiri adalah dapat mengaktifkan, dapat menumbuhkan komunitas-komunitas praktisi yang ada di sekolah ataupun yang ada di lingkungan luar sekolah. Karena kita tahu bahwa komunitas praktisi itu adalah suatu lingkungan di mana di sananya ada visi misi dan tujuan yang sama gitu ya. Terutama di lingkungan kita adalah lingkungan pendidikan. Nah, kalau di SMP 17 itu sendiri, apakah Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah atau di lingkungan? Atau sudah Untuk ada? merintis belum Ibu, hanya menjalani yang sudah ada, kemudian akan melanjutkan karena yang merintis sudah berpindah tugas, saya hanya bisa melanjutkan. Kemarin mencoba-coba juga untuk mencari rekan-rekan yang seide gitu ya Ibu ya, sefrekuensi gitu. Yuk kita bikin gitu. Kita ngobrol-ngobrol tentang kebutuhan kita, visi kita untuk sekolah kita gitu. Sedang merancang betul. Mungkin nanti bisa lebih spesifik lagi, misalkan Bu Deti mengajar PPKN. Guru PPKN ada berapa di sini? Berdua. Baru berdua. Biasanya PPKN tuh linear dengan PAI. Kalau guru PAI ada PAI sudah 3. Ada 3. Boleh mungkin nanti Budi Pekerti gitu. Budi Pekerti bisa berkolaborasi karena itu kan istilahnya PPKN dengan PAI itu bisa diintegrasikan ya Bu ya gitu. Jadi mencoba untuk yuk misalkan di PAI atau di PPKN nanti di kurikulum Merdeka kita bikin project apa nih gitu kan. Itu bisa menjadi komunitas berkaitan sama tadi mungkin ya Bu ya, tentang karakter yang mau kita tekankan gitu. Jadi bisa nanti Bu Deti menjadi pelopor untuk adanya kolaborasi komunitas praktisi penerapan penguatan P5 di sekolah gitu. Jadi lebih spesifik P5-nya, misalkan nilai-nilai mana nih yang mau di tahun atau di semester ini yang mau kita tingkatkan. Semester nanti akan lebih nambah lagi indikator dari penguatan profil pelajar Pancasilanya. Mungkin seperti itu Ibu. Kemudian apa aja sih tantangan Ibu selama penerapan komunitas praktisi atau tantangan Ibu dalam ingin membangun komunitas praktisi di sekolah atau mengembangkan komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah? Kalau tantangan lebih kepada mencari rekan, Bu. Ya. Tidak semua bisa sefrekuensi sama kita. Tidak semua orang pengen maju bersama. Tidak semua orang pengen menjadi lebih baik bersama-sama. Beberapa yang mungkin punya acuh tak acuh begitu ya Bu ya. Sementara kita pengen bergerak gitu. Betul. Pengen bergeraknya jangan cuma sendiri gitu kan. Pengen bareng-bareng gitu. Itu tantangannya mungkin di situ Ibu. Saya harus menemukan rekan-rekan yang sefrekuensi gitu. Nanti akan saya coba yang saran Ibu Desi tadi mungkin di bidang keagamaan mungkin ya Ibu ya. Mudah-mudahan berjalan. Amin. Nah, kemudian strategi apa nanti selain Ibu mengajak teman-teman yang satu frekuensi yang akan Bu Deti lakukan untuk segera nih memulai membentuk komunitas praktisi yang ada di lingkungan Ibu gitu, yang di lingkungan sekolah? Yang pasti strateginya mungkin kita harus punya apa dulu ya Bu ya, visi dulu ya Bu ya. Menyamakan visi begitu ya Bu. Kita mau apa gitu. Kalau kemarin sih saya ngobrol-ngobrolnya malah bukan linear sama pelajaran, dengan lintas pelajaran gitu ya Bu ya. Kita kebetulan punya ngobrol-ngobrol, punya visi pengen bersama, mungkin
strateginya sementara baru itu Ibu. Menerapkan visi dan menyamakan visi, kemudian mencari rekan-rekan gitu Ibu. Untuk maju bersama, melakukan perubahan bersama gitu Ibu. Atau apakah ada misalkan rencana Bu Deti untuk berkomunikasi dengan Wakasek atau berkomunikasi dengan langsung dengan kepala sekolah, nanti mungkin kepala sekolah yang baru karena memang Betul, tadi betul. Bapak Akan mengutarakan ya Purnabakti. akan apakah ada rencana ke sana misalkan Pak Bu misalkan saya ingin ini nih membuat komunitas praktisi di sekolah nih gitu. Ada nggak Belum rencana sih ke Bu, sana? baru kita akan lihat dulu ya seperti apa kepala sekolah baru kita, apakah beliau mendukung Iya, dengan betul, betul. begitu. Kita pelajari dulu Iya, Ibu. iya. Nanti kalau emang welcome, ya kita coba gitu. Karena ini juga ya sensitif juga ya. Betul betul. Dan tidak ingin ya anak buahnya mungkin terlalu bagaimana. Ada yang Ada begitu yang kan seperti Ibu. itu gitu. Kita lihat dulu. Tapi belajar ini ya apa Lobbying. namanya lobby ya birokrasi lobby ya belajar lobby. Nah kemudian ini strategi sudah, rencana juga sudah, kemudian, nah ini mungkin kita ke sesi akhir Ibu, karena tadi yang dipelajari juga sudah. Nah hal menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini apa Bu? Menurut Ibu hal yang seru banget nih di bagian yang ini misalkan atau ide saya sedikit lebih tersampaikan nih di depan teman-teman gitu. Setiap sesi pendampingan selalu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat gitu ya yang bisa saya dapatkan. Kalau pendampingan 1, pendampingan 2 pasti seru yang ini ya Bu ya. Betul, Karena ada tantangan. sesi diskusi betul. bersama Bapak Kepala, bersama rekan-rekan gitu. Menurut saya seru Ibu. Gak cuman masukan buat saya gitu. Ternyata teman-teman juga didiskusikan itu juga oh ya welcome gitu ya Bu ya. Yang awalnya mereka sebetulnya saya minta ketika dihadirkan hadir ya ikut diskusi apa sih gitu kan ya betul. gitu. Awalnya ya Betul. apa gitu karena Meskipun pernah beliau ada beberapa yang diikutkan dalam pendampingan sesi diskusi CGP 6. 6 ya. Betul. Tapi tidak seperti ini gitu Bu. Betul. Nah, jadi apa ya? Menurut saya ini ya menarik Bu. Sesi yang paling menarik gitu. Jadi bisa ngobrol langsung. Taunya pengennya apa gitu. Apa yang kita harapkan. Ternyata semuanya pengen sesuatu perubahan yang lebih bagus ya Bu ya. Betul. Untuk murid kita gitu. Nah, mudah-mudahan nih apa yang tadi sudah kita diskusikan bisa tercapai ya Bu ya. Bisa berjalan dengan baik meskipun tidak dalam lingkup sekolah, mungkin saya di lingkup kelas saya bisa mewujudkan visi yang saya inginkan gitu ya Bu Desi ya, menjadi guru yang inovatif, yang berpihak pada murid tentunya. Begitu Bu Desi. Dan memang saya juga kalau ini ya kalau bercita-cita boleh ya tadi boleh, betul. Bercita-cita berimpian tuh gini, saya ingin mengkomunikasikan ke BBGP gitu ya bahwa sebelum adanya pelaksanaan CGP istilahnya kita terjun ke pendampingan satu dan berikutnya itu ingin adanya kolaborasi dari dinas pendidikan itu memanggil kepala sekolah melalui pengawas-pengawasnya agar kepala sekolah itu diedukasi dulu. Sehingga nanti mendukung penuh apa yang dilaksanakan oleh para CGP. Dan di CGP-nya enggak bingung saya harus bagaimana. Sayang karena yang ikut CGP ini pasti adalah guru-guru yang inovatif. Pasti yang mengikuti CGP ini adalah guru yang mau nyaman di zona tidak nyaman. Berarti sudah mau melangkah sekian langkah lebih maju dari teman-temannya gitu kan. Ingin saya insya Allah mungkin nanti kalau bertemu dengan teman-teman dari BBGP itu ingin mengusulkan gitu. Makanya kalau suka ada di LMS itu masukan ya saran gitu ya. Mungkin saya akan memasukkan saran seperti itu. Sebelum adanya pendampingan ke sekolah itu BBGP menginstruksikan kepada dinas pendidikan kepada pengawas. Biasanya kalau oleh pengawas kan kepala sekolah nurut menyempatkan hadir bagaimanapun gitu kan. Nanti disampaikan
pentingnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Karena kalau yang disampaikan oleh kita guru kadang ada Betul. sisi apa ya, sisi ego di Betul sana betul yang betul. timbul, yang Betul. muncul gitu. Karena saya Betul. gini, sayang banget kata saya itu di sini tuh apa namanya banyak yang ikut istilahnya di kota Tasikmalaya itu banyak yang ikut mengikuti guru penggerak. Saya yakin guru yang mendaftar yang ikut PPGP ini adalah aset sekolah, aset sekolah gitu ya. Minimal istilahnya jadi wakase kesiswaan gitu ataupun misalkan jadi tim pengembang Betul. sekolah. Betul. Kan sayang gitu. Aset itu kan bukan berarti gedung yang bagus, fasilitas yang Tapi- bagus, laptop yang bagus, bukan. Tapi Justru guru aset juga. guru juga adalah aset terpenting gitu. Ingin saya juga jadi saya yang curhat Gak ya. apa-apa ya, bagus Ingin sih saya ya Bu Devi, memang. insya Allah Betul gitu ya. betul. Ingin saya menyampaikan bahwa sebelum adanya pendampingan, tolong kepala sekolah oleh pengawas, karena kalau guru yang mengundang, Pak, misalkan ini ada undangan, terkadang memprioritaskan yang lain, tapi langsung oleh pengawasnya, Iya. di absen tuh pengawas Iya kepala iya sekolah betul. mana, Ada nggak di ada saat nggak pendampingan gitu, individu? iya ada nggak, atau satu acan pendampingan teh hadir nggak kepala sekolahnya, dinas teh dikasih arahan, ini loh apa untungnya gaduh CGP di sekolah Betul, teh. Ibu. Nah, Iya bagus. kegiatan-kegiatan anu ku CGP bade dilaksanakeun Betul. teh sehingga sinkron gitu. Dan kita istilahnya program apa yang ingin kita lakukan perubahan di sekolah, kepala sekolah akan aware Betul. gitu, akan istilahnya lebih memperhatikan gitu. Karena sekolah sekarang punya aset yang sangat berharga di sekolah. Sayang kalau ide-idenya tidak bisa dieksekusi gitu. Sayang kalau saya kalau punya ide nggak tereksekusi, suka sakit kepala Bu Devi. Iya betul. Nggak tersalurkan. Suka Betul. kepikiran gitu terus Betul. nggak tersalurkan gitu. Ini Betul. hanya apa ya, Betul, Ibu. dream gitu ya. Betul. Yang mudah-mudahan saya juga bisa menyampaikan. Betul, Baik Bu, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping pada kegiatan pendampingan berikutnya? Sudah sangat baik Bu. Tidak ada yang perlu diperbaiki Bu. Kayaknya Untuk pendamping banyak Bu. apa Ibu sudah Ya sudah harus cukup. perlu diperbaiki. Mungkin tadi saya lupa menyampaikan fokus pendampingan ya kepada peserta. Juga saya sampaikan ya itu gitu, fokus ya. pendampingan. Nah, Mohon mungkin maaf saya barangkali tadi kurang memberi waktu kepada Ibu Desi. Nggak apa-apa, justru saya itu hanya istilahnya membersamai Ibu gitu. Jadi apa namanya yang memang yang harus banyak istilahnya berkomunikasi adalah warga CGP dengan warga guru, sekolah. ya warga sekolah. Mungkin tadi programnya mohon maaf programnya belum tersampaikan ya Bu ya. Jadi hasil dari tadi analisis visi misi, kemudian apakah sudah sesuai atau belum, bagjanya ini, Iya, belum. bagjanya ya, bagja, kemudian program apa misalkan saya nanti untuk mendorong tercapainya visi sekolah, saya nanti ketika bertemu di kelas dengan anak-anak akan misalkan berfokus akan mengadakan program literasi. Jadi program itu teman-teman itu harus mengisi umpan balik.